pengen lari biar kurus kayak gitu, pengen lari biar berat badan tuh turun kayak gitu. Terus beberapa kali kalau misalnya kita scroll di short social media gitu kan, katanya yang membuat turun berat badan ataupun yang membuat kurus itu tuh bukan keringatnya dok, tapi karena yang jadi itu nafas yang keluar yang pas saat kita kecapean itu benar apa enggak sih dok? Jadi sudah ada rekomendasi sebetulnya tentang aturan minum pada saat berolahraga. Nah, saya mengambil dari American College of Sports Medicine. Anjurannya adalah sebagai berikut. Kalau mostly tuh kalau di runners itu kalau yang sebelah sini sakit kita harus ngangkat tangannya kayak gitu-gitu, atau kan sebelah sini sakit yang tangan kirinya gitu. Tepat atau enggak sih dok? Karena selama ini ya kalau dirasakan hilang aja, atau sebenarnya emang hilang aja tanpa harus angkat tangan gitu dok. Ya. Ini pertanyaan menarik ya. Kembali lagi di LPPI Voice bareng saya Ratih Wijaya, dan kali ini kita akan membahas untuk para newbie deh lebih tepatnya, tapi kayaknya nggak juga sih untuk runner sejati, apalagi untuk persiapan LPPI Run ya di 26 Mei 2024 mendatang. Hari Minggu kita akan seru-seruan bareng lari bareng di Kemang dengan hashtag lari di Kemang. Setelah itu kita bakal nonton performance dari Hindia. Nah kali ini ya, kalau sobat LPPI ini ya, kadang-kadang kalau misalkan lari tuh terkadang suka ngerasain kram gitu gak sih kaki, atau enggak mungkin tiba-tiba ulu hatinya tuh kayak ngerasa sakit gitu kan. Terus banyak hal banget deh nih. Dan hari ini saya juga pengen nanya deh ya ke sobat LPPI dan nanti juga ke narasumber kita pastinya nih. Dan salah satu sponsor yang support kita di LPPI Run ada dari Siloam Mampang Hospital. Selamat sore dok. Tergantung yang nonton sih ya dok ya nanti ini. Apa kabar nih dengan Dr. Grace Tumbelaka, spesialis kedokteran olahraga. Oke. Apa kabar dokter? Kabar baik, terima kasih. Dari Siloam Hospital Mampang ya dok ya? Iya, dari dekat Siloam. Dari LPPI banget. Dekat ya. Deket dong. Bisa dok. langsung lari ya. Oke. Kayaknya kita langsung aja nih dok ya. Kan LPPI Run ini kan sebenarnya kan bukan lari yang jauh-jauh amat gitu lah. Kita hanya di kurang lebih 4,2 kilometeran gitu. Makanya kami menyebutnya fun run seperti itu kan. Dan nanti sobat LPPI bisa cek di Instagram kita ya untuk rutenya tuh kemana aja sih arahnya seperti itu. Nah untuk seorang newbie nih dok, berkaitan tentang olahraganya juga nih pastinya berlari ini gitu. Untuk seorang newbie tuh terkadang kita tuh untuk mendefinisikan untuk persiapan carbo loading gitu kan. Tepat gak sih dok menyebut kalau mau lari itu pasti carbo loading, ataukah carbo loading itu sebenarnya untuk event lari yang memang race yang untuk di atas 10K gitu, atau bagaimana dok? Carbo loading itu sebetulnya tujuannya adalah kita untuk mereserve cadangan energi kita di otot berupa glikogen. Izin lepas kacamata ya. Boleh dong. Glikogen otot supaya nanti pada saat lari itu bisa untuk cukup energinya, jadi tidak mudah lelah. Nah, carbo loading ini biasanya dilakukan pada kegiatan-kegiatan yang cukup panjang dan lama yang memerlukan energi besar, mungkin HM atau FM ya. Tapi kalau misalnya yang fun run, karena bisa dikatakan sebagai lari 4,2 km tuh bisa dikatakan sebagai jarak yang dapat ditempuh pada latihan rutin ya, baik runner ataupun orang yang ingin sehat dan bugar, itu tidak memerlukan carbo loading. Oke. Dan berarti sebenarnya kalau untuk hanya fun run itu ya udahlah, yang penting ada asupan gitu ya dok ya. Tapi nggak ya udah juga. Oke. Salah ya gue. Tapi nggak ya udah juga. Tapi kita benar-benar persiapkan karena bagaimanapun juga, terutama bagi newbie yang belum pernah mencapai 4,2, yang ini mungkin ikut-ikutan ya, tapi it's a good start, yaitu kan mungkin energinya cukup besar bagi dia ya, beda dengan yang mungkin runners seperti Mbak. Jadi tetap harus sarapan ya. Dan sekali lagi kalau misalnya
lari itu dijadikan sebagai bagian dari pola hidup sehat. Pola hidup sehat kan intinya ada pengaturan makan, pengaturan gerak, cukup tidur malam, kemudian kendalikan atau atasi stres psikologis yang ringan ya, seperti itu. Nah, sehingga dalam hal makan juga harus memenuhi kebutuhan sehat harian, seperti Oke, itu. I see. Jadi lengkap. Saya nih, saya takutnya nanti, saya yakin dokter nggak akan menjudge sih. Cuma saya memang tipikal yang nggak biasa sarapan nih dok. Saya nggak biasa sarapan nih dok. Ini maksudnya kan, karena gini, yang tadi dokter sampaikan juga ya, maksudnya, oh iya, kok saya nggak ngehal seperti itu? Apakah ini memang semestinya? Karena kalau diri saya pribadi ini jadi kayak konsultasi nih dok kan gitu. Jadi saya tuh terbiasa kalau misalkan kayak mau persiapan race gitu, meskipun cuma fun run gitu, saya tuh hanya 1 pisang dan air ya isotonik seperti itu kan. Setelah itu baru saya makan begajulan gitu dok. Itu sebenarnya tuh yang tepat adalah untuk meskipun cuma fun run ya dok ya, makan dulu ya, makan yang memang porsi makan gitu ya dok ya. Baru lari atau lari dulu baru makan itu dok. Jadi prinsipnya kalau kita mau berolahraga itu perut tidak boleh dalam keadaan penuh. Prinsipnya itu. Nanti bisa jadi yang perutnya rasanya nggak nyaman ya. Itu bisa karena terlalu penuh. Nah, sementara fun run itu kan biasanya diadakan pagi tuh. Nah, sehingga yang dilakukan sudah benar, isi yang secukupnya ya, kadang-kadang roti nggak usah terlalu besar, kemudian pisang itu juga baik. Tujuannya supaya tetap ada energi, ada karbonya yang bisa memaintain selama perjalanan fun run tersebut. Karena kalau misalnya kita menganjurkan makan besar ya, kan idealnya harus minimal 2 jam setelah itu baru beraktivitas. Nah, kalau kita mulainya jam 6 kan kita nggak suruh mereka jam 4 pagi makan kan. Jadi memang Puasa ya. iya. Jadi memang kita sesuaikan. Jadi udah benar. Jadi secukupnya untuk memenuhi kebutuhan energinya. Nah, sesudah itu baru makan sesuai dengan kebutuhannya, makan pagi gitu. Biasanya habis race tuh paling enak tuh ngerendam kaki di es gitu dok, ya kan dok ya. Itu biasanya tuh selalu ada tuh kayak gitu. Tujuan, fungsi, dan apa emang perlu banget sih dok kayak begitu? Iya, jadi kan memang kadang-kadang masyarakat itu kan kalau ada yang melakukan gitu, wah kayaknya langsung semua ngikutin asik gitu, tren. Saya lagi langsung lagi ini saya nih lagi ya, makanya. Gitu. Jadi sebetulnya tujuan dari pendinginan itu adalah untuk mengurangi proses inflamasi yang terjadi di dalam tubuh. Kita kan kalau kita bergerak terus-menerus kan tubuh menjadi panas ya, metabolisme. Nah, kaki yang digunakan untuk running itu kan juga bergerak. Nah, bisa terjadi proses inflamasi kecil lah di situ yang menyebabkan sakit kan, kadang-kadang pegel, kemudian rasa nggak nyaman. Nah, dasarnya dikasih dingin karena proses tersebut menghasilkan panas kan, panas tubuh, pembuluh darah melebar. Nah, kan kalau misalnya kita biarkan pembuluh darah melebar nanti bengkak gitu kan. Nah, makanya direndam air dingin supaya pembuluh darahnya dikembalikan lagi, proses panasnya itu dikembalikan lagi dengan dingin. Nah, itu jadi kita kembali seperti sedia kala sebelum lari. Jadi itu sudah bagian dari recovery sebetulnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah setiap lari perlu seperti itu? Iya. Kalau misalnya kembali lagi, kalau kita melakukan larinya jarak panjang ya, HM atau FM, itu sangat baik ya, maksudnya bermanfaat lah seperti itu. Tapi kalau misalnya dengan jarak fun run, saya kira tidak perlu gitu kan.
Ada orang yang seminggu 3 kali lari 5 kilo, dan yang bersangkutan tidak melakukan rendam kaki setiap lari juga fine-fine Fine aja. aja, gitu, fine Jadi aja. semua sesuai dengan kebutuhan dan kita harus mengetahui fungsinya tuh apa gitu. Dan juga tergantung ya sebenarnya itu tadi dokter bilang ya nggak Ya, harus sih. nggak Tapi kalau misalkan harus. mau ngelakuin ya silakan aja gitu Fine-fine ya, fine aja. aja Kalau gitu. mau effort lebih dan kalau memang disiapkan oleh panitia, Iya. why not gitu kan. Enggak ya peserta. Gitu, enggak. Nanti di Sorry, rumah aja ya, bukan. langsung di rumah aja ya gitu. Dianjurkan, saya salah, maksudnya dianjurkan Dianjurkan, gitu ya, nggak baik. disiapkan. Dok, ini menarik juga nih dok ya. Tadi ya mungkin kita ngobrol mungkin seputar ini karena kan kalau fun run itu kan memang tipikalnya budayanya tuh mostly adalah newbie yang kayak kadang-kadang tuh kepengen konten, kepengen gini tapi ternyata asik juga ya lari kayak gitu kan. Apa ya, apapun yang disampaikan dari race ataupun yang sudah dilakukan sama orang-orang yang lebih duluan lari itu yang berkaitan tadi carbo loading, terus juga harus ngerendam kaki, terus abis race itu harus minum isotonik. Jadi air mineral aja tuh nggak cukup, air putih aja tuh nggak cukup, harus ini atau enggak sekarang yang bukan paling baru sih sekarang kalau nggak isotonik tuh harus air kelapa. Itu fungsinya tuh apa sih dok sebenarnya? Karena biasanya kadang-kadang saya kalau misalkan weekend lari atau apa sama Habi gitu, ya puji Tuhan sih cukup aja sih ya air putih aja gitu. Tapi nah ini sih maksudnya untuk membetulkan perlu atau tidaknya sih dok. Dan sebenarnya fungsinya tuh untuk apa sih? Oke, jadi yang pasti semua cairan tuh tujuannya untuk rehidrasi. Karena kalau kita berolahraga, tubuh kita panas ya, walaupun udara masih pagi, tetap kan tubuh panas, kita mengeluarkan keringat, cairan keluar. Nah, kita harus rehidrasi. Nah, pemilihan cairannya tuh seperti apa? Jadi sudah ada rekomendasi sebetulnya tentang aturan minum pada saat berolahraga. Nah, saya mengambil dari American College of Sports Medicine. Anjurannya adalah sebagai berikut. Kalau misalnya berolahraga, katakanlah berlari, di bawah 1 jam, sebetulnya rehidrasinya cairan mineral juga sudah cukup. Tapi kalau dia di atas 1 jam, combine tuh mineral dan isotonik. Kenapa? Isotonik itu kan satu dia balance ya, mirip cairan tubuh. Selain ada mineralnya, tapi kan dia ada glukosanya. Tuh, glukosa di isotonik tuh kan antara 4-8%. Rata-rata 6%, sebetulnya itu juga memberikan tambahan glukosa glikogen sebagai energi. Nah, oke. Kalau aturannya begitu, di bawah 1 jam tidak perlu isotonik, air mineral saja, sesudah 1 jam baru combine. Nah, minumnya saat kapan? Nah, rekomendasinya itu minumnya tuh setiap 15-20 menit. Itu nggak usah banyak-banyak juga, sekitar 100-150 aja udah banyak-banyak supaya nggak gelegukan penuh nggak bisa lari, sakit Malah deh. sakit ya, Iya, jadi oke. tetap harus rehidrasi. Tetap harus rehidrasi ya dok ya untuk mengganti cairan tubuh juga dok ya pastinya ya. Betul. Berarti fungsi kelapa pun juga sebenarnya untuk rehidrasi itu ya dok ya. Dan kelapa itu kan juga agak manis sedikit kan ya. Kalau yang kelapa murni kan komposisinya itu bervariasi pasti kan, tergantung kelapanya nanamnya di mana gitu. Tapi kan Pengaruh ya dok ya. oh iya dong. Kan buah yang itu penting nanam aja gitu tanahnya ya benar. Nah, tapi kan sekarang ada cairan-cairan yang difortifikasi ya, rasa kelapa. Nah, itu yang mana isinya disesuaikan dengan kriteria isotonik tersebut. Oke, paham nih sekarang ya. Lumayan ya dokter, kita konsultasi ya langsung. Dok, oke. Kalau lari juga nih dok ya, apalagi mungkin apakah pemanasannya kurang atau mungkin pemanasannya nggak tepat nih, definisi pemanasan kurang atau nggak tepat gitu kan, kadang-kadang bikin kaki jadi kram atau mungkin yang tadi saya sampaikan juga kan di awal ya dok ya, lagi lari dikit aduh kok rasanya sakit gitu kan, kayak gitu-gitu. Terus kalau mostly tuh kalau di runners itu kalau yang sebelah sini sakit kita harus ngangkat tangannya kayak gitu-gitu atau enggak sebelah sini sakit yang tangan kirinya gitu. Tepat atau enggak sih dok? Karena
Karena selama ini ya kalau dirasakan oh ya hilang aja, atau sebenarnya emang hilang-hilang aja tanpa harus angkat tangan gitu dok. Ya, ini pertanyaan menarik ya. Saya tadi sepanjang ditanya awal sampai sekarang saya berpikir. Nah, tapi tadi ada pertanyaan yang baik. Biasanya sakit itu kan karena kram, ya. Oke. Kalau memang kita kadang-kadang rasanya kram perut ya. Kram perut itu belum tentu kram otot perut luar loh. Bisa terjadi kram otot lambung itu kan juga ada otot ya. Jadi kalau misalnya mungkin dia terlalu dingin, kemudian minum terlalu banyak, apalagi dingin, makan terlalu banyak, dia juga ada fase dia. Nah, saya berpikir kalau begini kan artinya sama aja tindakan stretching ya, menarik gitu ya. Mungkin arahnya ke situ. Karena kan kalau misalnya terjadi kram otot di bagian tertentu kan salah satu penanganannya adalah men-stretch bagian tersebut. Jadi saya tidak menjawab itu salah, tapi juga tidak menyatakan bahwa itu harus dilakukan. Kalau yang bersangkutan merasa melakukan itu oke, fine aja. Kan tidak berbahaya gitu. Tapi kram itu sendiri tuh terjadi karena apa sih dok sebenarnya? Ya, kram itu sebetulnya bukan cedera. Oke, bukan cedera ya dok ya? Bukan cedera otot. Definisi cedera otot tuh terjadi kerusakan jaringan otot. Kalau kram itu sebetulnya level terendah dari cedera panas karena dehidrasi. Otot itu kan kalau bergerak harusnya ada kontraksi, relaksasi, kontraksi, relaksasi. Nah ini karena panas, kemudian dehidrasi, terjadi kekurangan mineral-mineral yang diperlukan untuk kontraksi, dan dia kecapean nih, pada saat dia kontraksi nggak bisa relaksasi lagi. Relaksasi artinya bukan istirahat ya, itu adalah proses alami waktu kita bergerak. Contract, relax, jadi kalau otot bukan artinya harus stay diem gitu dia ya dok enggak, dia begini kalau bergerak. Nah, kram itu dia tidak terjadi kerusakan jaringan, tapi fungsinya yang impaired. Jadi dia otot itu kontraksi, dia nggak bisa relax lagi. Nah, itu kalau terjadi terus sakit lumayan gitu. Yang bisa kita lakukan nih dok secara simpel aja gitu, kalau misalkan lagi di kondisi yang lagi lari atau kayak lagi jalan gitu, ngapain nih dok? Oke. Kalau lagi kram, kalau dilanjutkan jalan pastinya akan sakit ya. Jadi luangkan waktu untuk treat kramnya, karena treatment kram itu sederhana sebetulnya. Yang pertama rehidrasi. Biasanya kram, kita lihat ya, kram itu bisa terjadi pada udara panas ya. Kita minum ya, kemudian kita stretch. Nah kalau lari biasanya yang kram kan kebanyakan di betis ya. Kita stretch betis kan kita bisa sambil berdiri ya, atau kalau duduk kalau capek. Abis itu baru keluarin aplikasi panas, oles-oles dikit. Kalau kram ya. Kalau cedera jangan kasih yang panas, kasih yang dingin. Nah membedakan cedera dan kram itu dok? Karena kan kadang-kadang yang tadi saya sampaikan nih dok ya, kita berpikiran tuh kalau kram itu udah pasti cedera gitu kan. Nah kalau untuk orang awam nih dok, membedakannya tuh kayak gimana sih dok? Iya, kalau kram biasanya terjadi tidak pada satu titik ya. Jadi bagian gelondong otot, lalu nyerinya itu nggak spesifik, tidak pinpoint gitu. Dan kejadiannya itu tidak selalu harus ada aktivitas berat, jadi tidak harus melompat atau sprint atau apa. Nah, kalau misalnya larinya dengan pace yang sedang saja atau bahkan pace rendah terus menerus, lalu terjadi nyeri di otot, itu hampir kemungkinan tidak ada tarikan di situ, tapi otot kelelahan karena gerakan repetitif. Nah, dan dari sakitnya, kalau misalnya dia strain, ketarik gitu, nah sakitnya tuh tajam di sisi otot yang robek. Nah seperti itu. Nah kemudian kalau misalnya strainnya atau ketarik ototnya tuh besar sekali kan bisa langsung bengkak ya, lalu perabannya panas sekali. Nah itu kompres. Jadi yang membedakan itu. Jadi kalau misalnya kram itu terjadi gelondong otot, nyerinya itu nggak spesifik di mana, sini ya di masas enak gitu ya. Tapi kalau misalnya dia cedera biasanya terjadi di titik yang cederanya itu, dan di situ sakit banget gitu.
gitu. Dan memang baiknya udah langsung ke rumah sakit atau ke itu ya dok ya, nggak bisa secara simple untuk ditangani gitu kan dok pastinya. Ya kalau misalnya terjadi strain otot, tarik otot itu tergantung grade-nya juga. Kalau grade 1, grade 2 di mana tearnya, kalau grade 1 kan ketarik aja, sampai grade 2 mungkin ada tearnya sedikit, robeknya sedikit dari gelondong otot, itu masih bisa ditangani mandiri. Yang penting habis olahraga, hentikan olahraganya, kompres dingin. Kemudian habis itu dilakukan tindakan-tindakan. Jadi kompresnya tuh bisa sampai 24 2 kali 24 2 atau 3 kali 24 jam, dan daerah yang strain itu jangan dimasas. Karena kalau dimasas bisa memperbesar, malah bengkak gitu ya, dok, memperbesar lukanya. Berarti pas momen kayak gitu akan ada warna kulit yang berbeda gitu dok? Tidak selalu. Tergantung robekannya. Kalau robekannya besar kan darahnya mungkin kelihatannya, maksudnya hematomnya yang itu kan kelihatan. Kalau kecil kan enggak. Ya, gitu. Oke, menarik banget ini. Aduh, ilmu baru nih ya LPPI Voice ya sobat LPPI, yang biasanya ngomongin perbankan tentang keuangan, sekarang kita ngomongin tentang kesehatan ya. Dok, sama ini nih, ini juga menarik juga nih dok. Pengen lari biar kurus kayak gitu. Pengen lari biar berat badan tuh turun kayak gitu. Terus beberapa kali kalau misalnya kita scroll di short social media gitu kan, katanya yang membuat turun berat badan ataupun yang membuat kurus itu tuh bukan keringatnya dok, tapi karena yang jadi itu nafas yang keluar pas saat kita kecapean itu benar apa enggak sih dok? Supaya kita nggak salah nih dok. Oke. Jadi memang untuk mengendalikan obesitas itu kan kelebihan lemak yang berlebihan. Itu kan memang salah satu caranya adalah dengan berolahraga yang dianjurkan yang bersifat kardio ya, atau aerobik seperti lari ini. Tapi perlu diingat bahwa kalau untuk menurunkan berat badan, menurunkan massa lemak itu tidak cukup hanya olahraga aja, atur makannya juga penting. Jadi kan habis olahraga terus kita makan nasi satu bakul juga sama aja dong. Itu bisa impas atau surplus malah. Karena secara matematis kalau kita mau mengendalikan berat tubuh dari menurunkan lemak, itu kalori yang dikeluarkan dari aktivitas fisik termasuk olahraga atau latihan fisik harus lebih besar dari kalori yang masuk. Out harus lebih besar dari yang masuk. Make sense kan? Supaya apa? Ketika makan kan cuma dikit, kemudian kalori yang dikeluarkan banyak karena aktivitasnya. Dia mencari dari mana? Nah, karena nggak ada makanan yang dari luar, dia mencari deh lemak dalam tubuh untuk dibakar. Nah kan idenya kayak gitu. Jadi kalau mau membicarakan menurunkan berat badan dengan olahraga atau lari, jangan lupa bicarakan pola makannya. Nah tadi saya menarik tuh, ketika berat badan karena lari katanya yang membuat turun berat badan. Itu yang pas kita capek. Napasnya gitu ya, bukan keringatnya tuh nggak pengaruh banget kayak gitu. Jadi memang kalau kita bergerak itu kita mengeluarkan cairan dari keringat, dari nafas. Jadi nafas itu yang bentuknya udara, itu kalau diuraikan ada H2O-nya, ada airnya. Nah, air itu kan mempunyai massa ya, berat ya. Jadi kalau habis lari, kita jangan berharap turun berat badan saat itu, karena yang keluar pastinya cairan, bisa dari keringat, bisa dari yang napasnya itu juga. Jadi bukan lemak ya. Untuk membakar lemak itu kita harus melakukannya konstan, continue, dibarengi dengan pola makan. Nah, kayak gitu. Kalau saya umpama jawab nih, aduh nggak usah lari deh, toh kita juga nyapu ngepel itu juga keluar keringat, tepat nggak sih dok kayak begitu? Karena kan kadang-kadang kalau misalkan kita ya contohnya nih ya, ini bener nih dok nih, dulu adik saya gitu kan olahraga dong ini nih, ya udahlah orang kita bersih juga apa, kita juga udah keringetan, ya nih dok. Gimana tuh dok? Poin bagusnya adalah orangnya bersih. Itu poin bagusnya. Nah, jadi kita harus bedakan nih bahwa ada yang namanya aktivitas fisik,
ada yang namanya latihan fisik, ada yang namanya olahraga. Nah, kalau kita menggambarnya dalam sebuah diagram yang terbesar itu adalah aktivitas fisik, adalah kegiatan apapun ya yang menggunakan otot rangka mengeluarkan energi. Nah, kalau yang lebih spesifik lagi namanya latihan fisik. Latihan fisik itu adalah aktivitas fisik. Kan aktivitas fisik Sehari-hari kita ini berarti. iya, aktivitas fisik itu semua yang kita lakukan dengan menggunakan otot rangka, termasuk latihan fisik, termasuk olahraga. Nah, cuman orang membedakannya gini. Kalau misalnya aktivitas fisik skop besarnya, latihan fisik adalah aktivitas fisik yang terstruktur dan teratur dan terencana yang tujuannya untuk mempertahankan atau meningkatkan kebugaran atau kesehatan. By book banget ya. Jadi artinya gini, kalau kita dalam sehari kita ada nyapu-nyapu, ada ngepel-ngepel ya, kita jalan ke tempat kerja ya, itu aktivitas fisik umum. Tapi ketika dalam hari itu kita sudah nih saatnya saya untuk running pagi nih 30 menit. Nah, kita udah masuk latihan fisik. Berarti beda ya, aktivitas fisik sama latihan fisik tuh punya pembeda sendiri. Latihan fisik tuh kita punya tujuan, terstruktur, teratur gitu. Nah, sebetulnya ada lagi di dalam latihan fisik tuh ada yang namanya olahraga. Beda lagi ya, Dok ya? Iya, sebetulnya cuman kita di Indonesia olahraga tuh Bagian di-mix dari sama latihan fisik. Satunya olahraga. Orang zaman lagi ngapain? Lagi latihan fisik gitu. Kan aneh. Lagi lebih olahraga. Keren kan. Kalau di luar kan bedain tuh latihan fisik is exercise. Iya, Olahraga kayak strength training gitu ya, Dok ya, ya, contohnya. itu exercise. Kalau olahraga it's sport gitu. Nah, sport itu adalah aktivitas fisik juga yang terstruktur, yang mempunyai aturan-aturan tertentu yang dipakai untuk kompetisi. Nah, kayaknya main basket, main itu. Tapi ya itu. Nah, kalau misalnya tadi nanyanya ngepel-ngepel, nyapu-nyapu itu adalah scope dari latihan fisik. Bagus juga gitu. Nah, sekarang pembedanya, kenapa harus latihan fisik ya? Biar exercise gitu ya. Biar sobat PLPP juga makin paham nih ada pembedanya tuh. Iya. Tadi kan dari definisinya latihan fisik itu sudah terencana dan bertujuan untuk kebugaran dan kesehatan. Terstruktur. Strukturnya apa sih? Rekomendasinya adalah kalau misalnya pernah mendengar FITT, frekuensi, intensitas, tipe, waktu atau tipe olahraga. Jadi frekuensinya misalnya 3-5 kali per minggu, kemudian intensitasnya sedang atau berat, kemudian waktunya 30 menit per hari atau 150 menit per minggu, tipenya boleh jalan, boleh lari gitu. Atau kalau misalnya itu untuk latihan kardio, tapi juga ada untuk latihan weight training gitu ya. Nah, itu namanya latihan fisik. Ada strukturnya. Nah, itu dari penelitian terbukti ada intensitas nih, ada waktu, ada intensitas. Itu terbukti bisa untuk mencegah dan mengendalikan penyakit. Menarik banget, dan pastinya anti aging juga ya, Dok ya, biar lebih bugar kan, biar lebih fresh. Karena imunitas dibangun semua, lalu terbukti anti aging ya kan. Jadi dari level DNA gennya itu DNA-nya itu juga namanya telomernya itu ya, jadi mencegah penuaan dini gitu, asal dilakukan dengan struktur yang benar. Nah, tapi bukan berarti walaupun saya udah cukup nih 30 menit per hari olahraga, lalu kita leleh aja banyak nonton, enggak juga gitu juga. Jadi tetap harus aktivitas fisik yang dulu sering disebut dengan NEPA, non exercise physical activity ya. Tetap juga. Jadi intinya bergerak. Makin jelas dan makin clear, kita jadi lebih paham ya, sobat LPPI ya. Nah, Dok, nih kayaknya banyak banget yang mau ditanya, tapi kayaknya nanti saya langsung datang aja nih ya ke Siloam Mampang ya, Dok ya. Ketemu sama dokter biasanya di Siloam Mampang tuh tiap hari apa sih, Dok, sampai jam berapa? Iya, saya itu rutinnya Selasa, Rabu, Kamis jam 4 sampai jam 6 sore. Kalau Jumat dengan perjanjian, sore dengan jam yang sama juga.
Iya. Pas banget kan Sobat LPPI, deket banget dari LPPI. Nanti bisa langsung tanya-tanya, ada boothnya Siloam juga deh kalau nggak salah. Kan nanti kita bisa langsung mampir aja tanya-tanya jadwalnya Dokter Grace juga. Dok, ini kita masih pengen panjang banget nih dok. Tapi karena udah durasinya juga nih. Nggak terasa ya? Nggak terasa ya dok, kayak udah panjang banget nih deh. Tadi kayak udah Nggak terasa ya? panjang ya, saking serunya. Dok, ini dong mau dong ajakin Sobat LPPI semua nih untuk mungkin kasih juga kayak tips and trick berkaitan tentang pola hidup sehat dan khususnya lebih ke yuks, olahraga yuks kayak gitu. Sobat LPPI ya, supaya kita tetap sehat, bugar, kita harus menjaga pola hidup sehat yang terdiri pertama pengaturan pola makan, kemudian aktif bergerak dan rutin berolahraga, kemudian tidur malam yang cukup, nah, kemudian juga pengendalian stres ya. Oke. Nah, karena olahraga atau latihan fisik itu bagian dari pola hidup sehat yang wajib, oleh karena itu olahraga harus dilakukan karena banyak manfaatnya, bisa mencegah berbagai penyakit degeneratif termasuk obesitas, jantung, diabetes maupun mengendalikannya. Dan yang pasti yang tadi sudah dibahas, olahraga itu is an anti-aging pills. Jadi kira-kira wajib atau enggak? Wajib dong. Jadi acara ini wajib ikut. Wajib ikut, pasti dok, 2.000 orang dok nanti pasti. Mantap. Itu juga harus ikut, wajib. Ikut. Baik. Oke. Siap. Terima kasih banyak Dokter Grace dari Siloam Hospital Mampang. Yang mau tanya-tanya bisa nanti langsung DM ke Instagram LPPI juga atau Instagram Siloam juga. Nanti bisa ada kok di @lppi lppi.id dan juga lppi_id. Nah, Sobat LPPI terima kasih banyak. Sampai ketemu di LPPI Voice episode berikutnya. Bye-bye.